Halo teman-teman semua, selamat datang di ACC. Belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyusun laporan keuangan berdasarkan kertas kerja. Kita mulai dari laporan laba rugi, di mana untuk menyusun laporan laba rugi dilakukan berdasarkan kertas kerja yang sudah kita buat. Untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana bentuk kertas kerja, bisa dicek di video sebelumnya, atau nanti saya tampilkan di kanan pojok ya. Oke, jadi kertas kerja ini bertujuan untuk mempermudah teman-teman di dalam menyusun laporan keuangan. Dalam hal ini ada laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Oke, jadi ini bentuk dari kertas kerja yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya, di mana ada banyak komponen-komponen yang membentuk kertas kerja tersebut. Nah, pada dasarnya, komponen-komponen ini bertujuan untuk mempermudah teman-teman dalam menyusun laporan keuangan. Kita mulai dari kotak yang pertama. Jadi kotak yang pertama merupakan kotak-kotak yang terdiri dari pendapatan dan beban, di mana pendapatan dan beban merupakan komponen pembentuk laporan laba rugi, sehingga ini akan dipindahkan ke dalam komponen laporan keuangan terpisah dalam laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban-beban. Selanjutnya, kotak yang kedua. Kotak yang kedua merupakan komponen-komponen pembentuk laporan neraca, di mana komponen-komponen ini nanti akan dipindahkan ke laporan neraca dalam bentuk laporan yang terpisah. Nah, sehingga nanti kita akan menyusun laporan keuangan berdasarkan dari kertas kerja yang sudah kita buat ini. Kita mulai dari laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi terdiri dari komponen pendapatan dan beban-beban. Nah, berdasarkan dari kertas kerja yang sudah kita buat sebelumnya, kita hanya bertugas untuk memindahkan komponen-komponen laporan laba rugi yang ada pada kertas kerja, sehingga itu akan sangat mudah, teman-teman. Oke. Selanjutnya, angka yang kita peroleh apakah laba atau rugi akan dipindahkan ke laporan perubahan modal, di mana ketika laba diperoleh, itu akan menambah nilai ekuitas kita. Sebaliknya, ketika kita mengalami kerugian, itu akan mengurangi nilai ekuitas kita. Maka, berdasarkan dari laporan laba rugi ini, kita dapat menyusun laporan perubahan modal. Oke, dalam laporan perubahan modal, komponennya adalah modal awal ditambah laba atau rugi, kemudian akan terbentuk modal akhir. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa ketika laba, maka itu akan menambah nilai modal kita. Sebaliknya, ketika rugi, maka akan mengurangi nilai modal kita. Maka, setelah itu akan terbentuk modal akhir, di mana modal akhir ini kemudian akan dibawa ke dalam laporan neraca. Modal awal diperoleh dari kertas kerja, ya, kertas kerja yang sudah kita buat sebelumnya, di mana nanti akan ditambah dengan laba atau rugi. Nah, selanjutnya, berdasarkan dari laporan perubahan modal tersebut, kita dapat membentuk neraca. Komponen neraca ini diperoleh dari kertas kerja yang sudah kita buat sebelumnya. Pada laporan neraca ini, tugas kita hanya memindahkan dari laporan perubahan modal dan kertas kerja sebelumnya. Di mana pada laporan perubahan modal yang ditulis adalah modal akhir berdasarkan laporan perubahan modal. Maka akan terbentuk neraca per tanggal 31 Desember berdasarkan komponen kertas kerja dan komponen laporan perubahan modal. Maka setelah itu teman-teman sudah selesai menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.